Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Hukum Islam PKN 2020B. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan mengenai permasalahan perkawinan dan solusinya dalam Islam. Dalam Islam, hukum perkawinan Islam itu disebut dengan fikih munakahat, yaitu yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya. Di Indonesia, ketentuan aturan hukum tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun berbagai permasalahan dalam sebuah perkawinan beda agama, nikah siri, status hukum anak luar kawinan, poligami, dispensasi nikah, dan ius nus, suami atau istri. Perkawinan beda agama merupakan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda. Dalam Islam, pernikahan beda agama diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Demikian juga dengan peraturan perundangan di Indonesia yang tidak menyediakan aturan yang membolehkan pernikahan beda agama. Nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam atau dirahasiakan. Kata siri berasal dari bahasa Arab yang artinya rahasia atau diam-diam. Secara agama Islam, menikah siri sudah sah secara agama, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun akibat dari nikah siri, yaitu tidak memiliki badan hukum, baik pihak suami, istri maupun anak, sehingga akan menderita kerugian akibat pernikahan tersebut. Apabila ada anak yang dilahirkan pada perkawinan di bawah tangan, maka anak yang dilahirkan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja. Status hukum anak di luar nikah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian anak sah diatur juga dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak-anak yang lahir di luar ketentuan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar kawin. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu jelas mengancam pelaku zina dengan hukum cambuk, begitu juga dengan Rasulullah. Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang normanya berbunyi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya anak luar kawin adalah penjelasan untuk anak yang tidak sah. Poligami. Secara umum, poligami dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. Bersamaan di sini maksudnya istri yang lain tidak dicerai, tetapi justru ada penambahan. Dalam hukum perkawinan Islam, seorang laki-laki memang diperkenankan untuk beristri lebih dari satu orang wanita dalam waktu yang sama. Tetapi hal itu bukan berarti tanpa adanya syarat dan batasan. Seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus dengan tujuan dan syarat yang tepat, sehingga poligami tidak dilakukan karena untuk tujuan yang salah tetapi untuk tujuan yang mulia. Ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 3 ayat 2 Junto Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 ayat 3. Dispensasi nikah. Dispensasi nikah bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah, yaitu berupa pemberian izin oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan syarat-syarat perkawinan yang sah tanpa adanya dispensasi nikah pada pasal 7 yang normanya berbunyi 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pada pasal 6 ayat 6. Nikah mutah. Nikah mutah adalah seorang yang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan suatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian, atau yang lainnya, dan jika masanya telah selesai maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan. Selain tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, nikah mutah juga tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama jika merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Nusyuz suami atau istri. Nusyuz merupakan pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidakpatuhan, dan kebencian yang dilakukan oleh istri terhadap suami ataupun sebaliknya dalam kehidupan rumah tangga. Adapun seorang suami dikatakan nusyuz apabila ia melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan suami kepada istrinya. 2. Sikap suami yang membenci dan memusuhi istrinya dengan pukulan, cercaan, maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami dan istri. 3. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain. 4. Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi, dan lain sebagainya tanpa ada alasan yang jelas. Sedangkan seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak menjalankan kewajibannya atau bersikap membangkang kepada suami. Dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa jika para suami khawatir terhadap istrinya melakukan nusyuz, maka nasihatilah mereka dan pisahlah tempat tidur serta pukullah mereka. Asy-Syafi'i memahami pengertian ayat tersebut, yaitu jika suami melihat adanya tanda-tanda kemungkinan istri akan nusyuz, maka langkah yang harus diambil oleh suami adalah memberinya nasihat atau pengajaran. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.